Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, pada pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan yang berjudul Keputusan Petrus. Ya. Keputusan Petrus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa, bahkan seringkali kita dihadapkan kepada berbagai pilihan. Nah, dalam pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, tentunya kita harus mengambil keputusan. Ya. Salah satu pilihan yang harus kita ambil itu harus kita ambil, dan kalau kita sudah ambil berarti itulah yang kita putuskan. Nah, apakah dalam kehidupan kita seringkali bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar? Suatu keputusan seringkali berkaitan erat juga dengan arah dan tujuan. Jadi kita perlu menetapkan tujuan. Ya. Tujuannya apa? Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, arah mana yang akan kita lalui? Setelah kita tahu arah mana yang kita lalui, barulah kita bisa mengambil tindakan berdasarkan keputusan yang telah kita tetapkan. Nah, mungkin kalau mengenai arah dan tujuan apa sih bedanya? Ya, kalau saya lihat di Google mungkin mirip-mirip ya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita boleh membedakan apakah arah itu, apakah tujuan itu. Ya, contoh, ya, suatu kali kita punya tujuan. Ya, kita ingin pergi ke gereja Yesus Jati yang ada di Pungkur, di Jalan Pungkur, Bandung. Ya, jadi tujuan kita adalah menuju GYS Pungkur yang ada di Bandung. Ya, itu tujuan kita. Ya. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, arah mana yang harus kita ambil? Tentunya kita tahu ya, arah ke Bandung ya. Nggak mungkin kita mengambil arah ke Tangerang ya. Nah, kita pasti ambil yang arahnya itu ke Bandung ya. Jadi antara tujuan sama arah sebenarnya mungkin kita bisa bedakan ya. Nah, lalu kita harus ambil keputusan. Mau ke GYS Pungkur, ke arah Bandung, kita mau lewat tol yang mana? Nah, inilah tindakan yang perlu kita ambil ya. Kalau saya di Kelapa Gading, saya mikir-mikir ya. Kalau lebih cepat tol Lingkar Luar, Cakung Barat ya. Tapi kalau mau lebih hemat dikit ya, mending lewat tol dalam kota ya, lebih hemat dikit ya. Nah, karena itu untuk kita mengambil keputusan ya, keputusan ini berkaitan dengan tujuan apa yang akan kita tuju ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia pada umumnya apa sih tujuan dalam hidup? Umumnya ya, bukan kita, tapi pada umumnya ya. Pada umumnya manusia memiliki tujuan hidup, yaitu ingin memiliki kekayaan ya, kekayaan yang berlimpah ya, harta benda yang berlimpah ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang orang-orang umumnya lakukan ya? Arah mana yang harus diambil? Mungkin ada berbagai pilihan arah ya. Oke, saya ingin memiliki kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Apakah saya harus berusaha dengan arahnya berusaha, atau arahnya dengan bekerja sebagai profesional atau jalur karir ya. Oke, kita mengambil arah jalur karir ya. Oke, saya mengumpulkan banyak uang ya. Saya ingin dengan bekerja sebagai profesional. Oke. Lalu kita ambil keputusan di bidang apa? Harus kuliah apa? Nah, itulah keputusan yang harus kita ambil ya. Oke, saya ingin menjadi jalur karir dan saya ingin menjadi data science. Mungkin kalau sekarang salah satunya ya yang lagi tren setahu saya data science ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada kehidupan kita ya. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita harus berbeda daripada orang pada umumnya ya. Dan sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya pada umumnya kita memiliki tujuan yang sama. Kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau saya di kelas, siapa yang masuk surga? Saya, anak-anak ya. Jadi tujuan kita, kenapa kita menjadi Kristen? Karena kita mau setelah kehidupan ini ada sesuatu yang menunggu kita. Ya, karena itu kita sama-sama memiliki tujuan yang sama. Ya, kita memiliki tujuan surga ya. Nah, tapi mari kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah untuk menuju ke surga arah yang kita tuju itu sudah benar ya.
Saya bersyukur ya, mungkin kita juga sama-sama bersyukur ya, kita sudah di arah yang benar. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam gereja sejati akhir zaman ya. Saya sebelum dibaptis di gereja sejati, tentunya saya ikut katekisasi ya. Dulu saya Kristen lain ya, di gereja lain ya. Dan saya lihat, oh kenapa saya mengambil keputusan untuk dibaptis di gereja sejati. Saya pribadi ya, saya lihat di Alkitab ya, kenapa ada basuh kaki, kenapa ada Roh Kudus ya, kenapa di gereja saya nggak ada yang dulu ya. Saya mengambil keputusan itu ya. Nah, kita sudah ada di gereja sejati ya, tapi ya, apakah kita sudah bergerak di arah yang benar ya, tidak melenceng ya. Saya pernah ada contoh ya, misalnya ada yang menuju ke suatu tempat ya, karena salah ambil arah jalan tol ya, itu akhirnya dia muter lagi gitu ya, dan akhirnya nggak jadi ya, nggak sampai kepada tujuan ya. Jadi kita perlu renungkan dalam kehidupan kita, walaupun saat ini kita udah tahu arahnya melalui gereja yang sejati, tapi dalam kehidupan kita, apakah tindakan-tindakan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil sudah sesuai belum arahnya ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada slogan di dunia ini yang berkata bahwa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga ya. Ya bisa jadi itu mungkin harapan banyak orang ya, terutama orang-orang muda ya, pengen bisa menikmati kehidupan ini, tapi pada akhirnya juga bisa menikmati bisa masuk surga ya. Tapi mari kita renungkan ya, apakah bisa seperti itu? Saya katakan kekayaan bukan artinya kita tidak boleh kaya. Kaya bukanlah menjadi suatu dosa ya. Tetapi mari kita renungkan dalam kehidupan kita ya, sehari-hari yang kita lakukan, apakah sudah mengarah kepada tujuan itu tidak, yaitu kepada tujuan surga ya. Karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali keputusan yang kita ambil, keputusan kecil. Contoh, apakah kita berdoa? Ini adalah sebenarnya keputusan yang sederhana ya, keputusan yang mungkin lebih berat dalam hal apa? Dalam memilih pasangan hidup ya. Seringkali ya diberikan nasihat ya, pilihlah pasangan yang seiman ya. Ini pilihan yang berat ya. Nah, keputusan kita ya, apakah sudah mengarah kepada surga ya? Atau dalam hal pekerjaan ya. Nah, kita dalam kehidupan kita ini butuh hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang bernama Petrus ya, Simon Petrus, seorang murid Tuhan ya. Apa sih yang membedakan Simon Petrus dengan orang-orang pada umumnya di zaman itu ya. Kita akan khusus membaca Lukas 5 ayat 1 sampai 8 ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 8, kita akan sama-sama baca terlebih dahulu. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Kita akan sama-sama membaca ayat 1, yang ganjil akan saya bacakan, yang genap saya minta tolong agar saudara-saudari bisa membacakan ya. Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. 5. Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala." 6. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Ya, puji Tuhan, kita telah baca firman Tuhan ya.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini kita bisa melihat ya suatu momen awal pertemuan Petrus dengan Yesus. Ya. Jadi pada saat itu Yesus sedang berdiri di tepi danau, di mana banyak orang sudah berkumpul ingin mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan Yesus melihat ada 2 perahu yang sedang berlabuh. Ternyata 2 perahu itu baru saja menjala ikan ya di malam sebelumnya. Ya. Dan mereka ada perahu dan orang-orang yang ada di perahu itu atau krunya ya, nelayan-nelayan tersebut, mereka adalah nelayan ya, sebenarnya sedang membasuh jala mereka ya. Tapi Yesus mau naik ya. Yesus naik ke salah satu perahu dan kebetulan itu adalah perahu Petrus dan ia minta tolong dong mundur dikit ya, menjauh dikit dari tepi pantai ya. Ya, lalu perahu Petrus ini ya ikut aja ya, lalu perahunya dijauhkan sedikit, barulah di situ Yesus mulai berkata-kata ya. Dan setelah itu Yesus minta lagi hal yang lain ya, minta Petrus dan lain yang lain tolong agak jauh lagi dikit dan tebarkan jala. Dan kita tahu dari cerita ini ada mujizat yang luar biasa ya. Mujizatnya yaitu mereka mendapatkan banyak sekali ikan ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ya latar belakang dari cerita ini adalah Petrus ya, di mana Petrus adalah seorang nelayan ya. Yang saya yakin dan percaya Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman ya. Memang pekerjaan utamanya itu ya, mencari ikan ya. Tapi kita bisa melihat yang awalnya menjadi seorang pelayan, kalau kita lihat dari cerita ini pada akhirnya Petrus bertransformasi menjadi penjala manusia ya. Dan bahkan Petrus bisa menjadi salah satu rasul yang terdekat dengan Yesus ya. Dia menjadi soko guru jemaat ya. Pada saat Yesus sudah naik ke surga ya, Petrus adalah salah satu rasul yang menjadi soko guru jemaat pada saat itu, di mana jemaat terus bertumbuh berkembang ya. Dan bahkan sampai saat ini, dan saat ini juga kita sama-sama membicarakan Petrus ya, Petrus bisa menjadi teladan iman bagi orang Kristen ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang nelayan, awalnya tujuan dan arah yang Petrus miliki adalah mencari ikan ya. Mencari ikan sebanyak-banyaknya, dia jual ya, dia dapat uang untuk mencapai memenuhi kebutuhan kehidupannya ya. Tapi setelah bertemu Yesus, arah dan tujuan Petrus menjadi berubah. Petrus memutuskan untuk mengejar keberlimpahan hidup yang sejati. Karena itu kita akan sama-sama belajar keputusan-keputusan penting apa yang Petrus ambil ya. Pertama, kita kembali sama-sama memperhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua dan ketiga ya. Jadi Yesus melihat 2 perahu yang berlabuh di tepi danau. Nelayannya setelah turun dan sedang membasuh jalanya ya. Jadi udah bekerja keras malam-malaman ya. Jadi sebenarnya sudah di akhir pekerjaan mereka ya. Yang ketiga, Yesus naik ke dalam salah satu perahu dan perahu itu adalah perahu Simon ya, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit lebih jauh dari pantai ya. Lalu Yesus duduk di perahu dan mengajar orang banyak dari atas perahu ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus ini mau naik ke perahunya Petrus ya, dan minta tolong jauhkan sedikit. Kalau kita pada saat itu adalah Petrus yang telah semalam-malaman bekerja dengan keras ya. Semalam-malaman bekerja dengan keras, kena angin ya, mungkin kadang-kadang bisa jadi ada hujan ya, ombak dan lain-lain ya. Dan pada saat itu hasilnya juga nggak dapat hasil ya, nihil ya. Mungkin kalau kita udah kerja keras nggak dapat hasil, ada perasaan gimana ya dalam kehidupan kita ya. Mungkin perasaan yang sedih, jengkel ya, aduh udah kerja keras, udah capek-capek nggak dapat hasil gitu ya. Lagi ya udahlah bersihin jalan ya. Tiba-tiba ada orang asing ya. Orang asing yang mungkin saat itu lagi diikutin orang ya. Minta tolong ya. Apa sih sikap yang akan kita ambil ya? Bisa jadi ya, kalau orang umum ya, bisa aja kita menolak. Kita menolak, aduh Pak Yesus ya, lagi capek nih, mungkin perahu yang lain aja gitu ya. Nah
kita mungkin bisa menolak. Atau mungkin kita juga bisa menolak dengan halus, ya mohon maaf ya, kita sebenarnya sedang beres-beres nih, udah gak ada waktu lagi, habis ini kita bentar lagi pulang, ya mohon maaf ya, gak bisa menerima engkau ya dalam perahuku. Ya. Bisa jadi ya kita menolak Yesus, ya. Dan penolakan ini umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada orang yang menolak percaya untuk Yesus, ada orang yang menolak untuk diajak ke gereja. Ya ini mungkin orang yang belum kenal Yesus, ya. Tapi kita sebagai orang yang telah percaya, bisa gak dalam kehidupan kita menolak Yesus? Bisa jadi kita pernah melakukannya. Maaf, aku lagi gak ada waktu untuk pelayanan. Aduh maaf, lagi banyak-banyaknya kerjaan nih, saya gak bisa ke gereja dulu. Ya. Dalam kehidupan kita, ya, bisa jadi kita menolak Tuhan Yesus. Kalau kita sering menolak kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya, sebenarnya kita perlu renungkan, ya. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini, ya. Sesuatu apapun bisa terjadi, ya. Yaitu apa? Ya. Bisa terjadi, ya, yang mungkin yang sangat fatal, hidup kita berakhir, ya. Entah karena apa gitu ya, karena kecelakaan, karena sakit, ya. Kita tahu pada beberapa tahun lalu COVID, ya. Ada yang terkena dampaknya. Ya. Jadi dalam kehidupan ini, hidup itu sendiri adalah sesuatu ketidakpastian. Ya. Dan hidup yang tidak pasti ini, kalau kita lewatkan terus kesempatan Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, ya, apakah akan ada kesempatan lagi? Tapi kalau kita bisa melihat daripada Simon Petrus, ya, Petrus mengambil pilihan yang bijaksana. Petrus mau memutuskan untuk menerima Yesus di dalam perahunya. Walaupun pada saat itu boleh kita renungkan, Petrus dalam keadaan yang mungkin lelah, ya, udah siap-siap pulang. Ya. Tapi Petrus mau menerima Yesus dalam perahunya dan mau, ya, membawa perahunya itu lebih jauh sedikit daripada pantai. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang simpatisan yang sudah lama ke gereja, ya. Bahkan simpatisan ini sudah dapat Roh Kudus, ya. Dia yakin, ya, di gereja kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dia ngajak orang-orang lain untuk ke gereja, dan orang-orang tersebut dengan cepat mengambil keputusan untuk dibaptis, ya. Tapi orang ini, yang simpatisan ini, seringkali diajak dibaptis. Ayo baptis gak? Nanti dulu deh, ya. Karena dalam pikiran dia merasa kayaknya belum saatnya, ya. Aku masih ada usaha-usaha yang kalau aku sudah dibaptis akan membuat hidupku menjadi sulit. Karena usaha-usaha yang saya lakukan kadang-kadang bisa menyerempet kepada dosa, ya, berbohong, melanggar peraturan dan lain-lain, ya. Kayaknya nanti deh kalau saya sudah siap, mungkin kalau sudah stabil usaha saya. Ada simpatisan yang mengambil keputusan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selama kita masih bisa bernapas, ya, menghirup udara, itulah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan pada saat itulah, ya, saat Yesus mau datang di dalam kehidupan kita, baik untuk melayani Tuhan, ya, beribadah dan lain sebagainya, apakah kita seperti Petrus mengambil keputusan yang bijaksana, mau menerima Yesus dalam kehidupan kita? Yang berikutnya, keputusan apa yang Petrus ambil? Mari kita perhatikan Lukas 5 ayat 4 dan 7. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya. Jadi setelah Yesus berkata-kata kepada orang banyak, Yesus meminta Simon Petrus bertolaklah ke yang tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Ya. Jadi Yesus minta Petrus, seorang nelayan, dan teman-temannya yang lain yang ada di perahu Petrus untuk menebarkan jala. Ya. 5. Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa." Ya. Petrus berkata dulu, ya, "Guru, ya Yesus, ya, kita sebenarnya udah nebarin jala nih di daerah sini nih, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, nggak dapat apa-apa." Ya.
Lalu apa kata Petrus selanjutnya? Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga, tapi aku akan ikuti perkataanmu. Ya. Nah, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya. Disinilah terjadi mujizat yang luar biasa. Ya. Apa mujizatnya? Ya. Mujizatnya adalah hanya dengan satu perkataan daripada Yesus. Nelayan-nelayan ini yang sebelumnya sudah bekerja keras tidak mendapat ikan, bisa dapat ikan banyak. Ya. Bahkan sampai harus manggil temannya, ya rekan yang lain, perahu lainnya. Dan bahkan dikatakan dua perahu itu pun hampir tenggelam. Kita bisa bayangkan berkat sebanyak apa yang mereka dapatkan pada saat itu. Luar biasa. Ya. Berkat yang sangat banyak. Saudari, cerita ini sangat menarik sekali untuk orang-orang Kristen, ya, orang Kristen pada umumnya, ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan berkat, berkaitan dengan mujizat, ya. Banyak orang datang kepada Yesus karena ayat ini, wah kalau ikut Yesus pasti akan banyak berkat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita datang kepada Yesus dengan mindset pikiran kita, pasti akan dapat berkat yang banyak dalam kehidupan kita. Bukankah itu seperti suatu perdagangan, ya, prinsip perdagangan, ya. Ya, itu bukan suatu keyakinan, ya, bukan suatu agama, ya, hanya ingin mendapatkan berkat, ya, berkat, mujizat, ya. Kalau kita datang hanya dengan motivasi itu. Ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya, setiap orang datang kepada Yesus dengan alasan yang berbeda-beda. Ya memang tidak salah, ya, karena kita percaya Yesus adalah Allah Bapa yang pengasih, Bapa yang memang mampu, memiliki kemampuan, ya, untuk bisa melakukan mujizat yang luar biasa, ya. Tetapi pada saat ini, ya, apakah kita masih memiliki mindset yang sama, hanya datang untuk berkat? Tentunya iman rohani kita tentu harus terus bertumbuh, ya. Kita datang kepada Yesus bukan berkat, tapi apa? Karena kita sama-sama mau masuk dalam kerajaan surga. Karena kita mau mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Ya. Tapi banyak orang, ya, melupakan urutan, ya, daripada cerita ini. Ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita baca urutannya, ya, sebenarnya yang mereka lakukan terlebih dahulu adalah apa? Mereka mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mereka terlebih dahulu mendengarkan Yesus. Ya. Bahkan salah satu yang mendengarkan tentunya Petrus, karena Petrus ada di dalam perahu itu. Ya. Mereka mendengarkan firman Tuhan, barulah setelah Yesus meminta mereka, ya, untuk menebarkan jala, mereka mendapatkan berkat. Ya. Saudara-saudari, mari kita buka Matius 6. Matius pasal 6 ayat 31. Matius pasal 6 ayat yang ke-31. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, ya. Dalam kehidupan kita, ya, memang terutama dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami kehidupan yang sangat susah, ya. Ekonomi susah, kehidupan susah. Dapat makan nasi sama garam aja udah bersyukur, ya. Tentunya pengen sekali berkat daripada Tuhan, ya. Tapi mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita datang kepada Tuhan, ya, apakah fokus kita? Ya, kalau kita lihat ini, ya, yang mereka lakukan sebenarnya adalah mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Ya. Dan kita lanjut, ya. Seperti orang pada umumnya, ya. Yang kalau misalnya dari cerita yang tadi di kitab Lukas, ya, kita kembali ke kitab Lukas.
pasal 5 yang tadi ya. Orang fokus kepada berkat-berkatnya saja, mujizat yang terjadi. Ya. Dan pada saat itu ya mereka nelayan-nelayan mendapat ikan yang banyak. Ya. Tapi kalau kita perhatikan kembali ayat yang ke-5b, ya, Lukas 5 ayat yang 5b. Ya. Lukas pasal 5 ayat yang ke-5b. Ya. Dikatakan di sini, ya, yang 5 ya, Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa." Ya. Jadi saat mereka mendengarkan firman Tuhan, lalu ada permintaan daripada Yesus, ya, untuk menjauhkan perahunya lebih jauh untuk menyebarkan jala. Tapi tanggapan Simon Petrus, ya, karena dia adalah seorang nelayan, ya, dia memberitahu kepada Yesus, ya, "Guru, ya, kami sudah kerja keras nih semalam-malaman, ya, dari sore ya sampai pagi itu kita udah kerja, ya, udah menebar jala ikan kemana-mana tapi nggak dapat apa-apa." Ya. Inilah penilaian daripada Petrus. Ya. Tapi di kalimat yang selanjutnya, ya, "Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga." Ya. Di sini walaupun Petrus memberikan opini, ya, berdasarkan pengalaman dia, ekspertis dia sebagai seorang nelayan, dia tetap mau melakukan apa yang Yesus katakan. Ya. Jadi Petrus menentang penilaiannya sendiri. Ya. Dan penilaiannya pada saat itu, ya, adalah ya udah, ya, penilaiannya adalah sebenarnya nggak akan dapat ikan karena kita juga udah kerja keras, ya. Tapi Petrus mau tetap melakukannya. Ya. Kenapa Petrus mau melakukannya? Ya karena dia hanya taat saja. Pada saat Petrus mau melakukannya, sebelum ikan itu didapatkan, saya yakin dan percaya, dan kalau kita baca, kita renungkan, ya, Petrus itu tidak punya bayangan sedikit pun bahwa kalau nurut apa yang dilakukan Tuhan Yesus, suruh tebaran jala pasti dapat ikan. Ya. Enggak, dia hanya punya keyakinan karena engkau yang menyuruhnya, aku taat aja. Petrus tidak berpikir akan mendapatkan ikan yang banyak, sedikit, ya 1, 2, enggak. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan di sini pun kita melihat, ya, kalau kita baca, Yesus sama sekali tidak memberikan janji, ya, atau embel-embel, "Kamu tebarkan jala ya, kalau kamu tebarkan jala nanti kamu dapat ikan yang banyak." Nggak ada tambahan kalimat tersebut. Yesus hanya minta tebarkan jala. Dan ya, jadi Yesus tidak menjanjikan apa-apa, ya, tapi kita bisa melihat Petrus, ya, tetap menebarkan jalannya, dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, ya. Karena dia merasa, ya, yang penting taat aja deh, ikuti aja perkataan daripada Yesus, ya. Karena sebelumnya dia telah mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada orang banyak, ya. Jadi Petrus memutuskan untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama nelayan yang lain, dan pada saat Petrus diminta untuk menebarkan jala, ya dia ikuti. Ya. Jadi kita bisa melihat Petrus memutuskan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Yesus minta. Ya. Pola pikir Petrus adalah, karena engkau yang berkata demikian, aku akan mematuhinya. Ya. Petrus merasa penting untuk mengikuti arahan daripada Yesus. Dia tidak mempermasalahkan hasilnya nanti bagaimana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya, apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Seberapa penting firman Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan membaca Alkitab kita? Ya, kita tahu sampai sekarang pun, ya, dari 1-2 tahun yang lalu, ya, Majelis Pusat memutuskan untuk gerakan baca Alkitab. Ya. Apakah setelah 1-2 tahun berjalan, kita sudah mulai menjadikan baca Alkitab kebiasaan kita? Ini sudah sering kali didengung-dengungkan, ya. Dan dalam kehidupan kita, apakah kita taat untuk mentaati firman yang telah kita dapat, ya, firman yang telah kita terima dari baca Alkitab, dari beribadah, ya, dari mendengarkan firman Tuhan. Ya. Saat ini banyak sekali godaan-godaan dalam kehidupan kita, ya. Godaan sekarang mungkin
Kalau kita compare dengan zaman dulu ya, yang misalnya teknologi belum sedemikian canggih ya, dulu kan belum ada internet ya. Itu ya banyak kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan fisik, kebersamaan, olahraga dan lain-lain ya. Tapi ke zaman sekarang kita tahu dengan teknologi yang begitu canggih sudah disediakan di depan kita itu berbagai pilihan hiburan ya. Dan hiburan-hiburan itu tinggal pilih, mau main game, mau nonton ya, mau macam-macam banyak ya. Dan hiburan-hiburan yang tersedia di hadapan kita ya, prioritasnya seperti apa ya. Tentunya dalam kehidupan kita yang bekerja, berusaha kan capek ya. Biasanya kita pengen refresh ya, kita pengen menyegarkan diri kita ya, kita nyantai duduk ya, nonton TV atau bukan TV mungkin sekarang, lihat handphone ya. Dan itulah yang kita lakukan. Tapi mari kita renungkan dalam kehidupan kita, prioritasnya yang utama itu apa? Apakah hiburan tersebut? Atau prioritas kita yang dalam kehidupan kita firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan ya. Jangan-jangan karena kita pengen nyantai ya, kita pengen menghibur diri kita sampai kita lupa dan ngantuk untuk baca firman Tuhan, akhirnya udah deh besok aja baca firman Tuhannya lalu kita tidur ya. Inilah yang kita boleh renungkan dalam kehidupan kita ya. Petrus mengambil keputusan yang bijaksana, yang mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang Yesus katakan pada saat itu, dan mau taat ya. Tidak peduli apapun hasilnya, tapi dia mau taat ya. Apa prioritas dalam kehidupan kita? Dan berikutnya keputusan terakhir yang Petrus lakukan, mari kita perhatikan ayat 8 sampai 10. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Jadi Petrus sujud ya. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita coba perhatikan ya, orang-orang banyak pada saat itu, terutama nelayan-nelayan ya, mereka takjub sekali dengan apa yang terjadi, dengan ikan yang banyak yang mereka dapatkan ya. Bisa jadi yang takjub orang-orang yang ada di perahu, di dua perahu itu juga mungkin orang-orang yang saat itu masih menunggu Yesus di pantai ya. Wah, dapat ikan yang banyak ya. Mereka senang sekali ya. Tetapi kita bisa perhatikan apa sih reaksi daripada Petrus ya, membedakan Petrus dengan nelayan-nelayan yang lainnya ya. Di saat nelayan-nelayannya bersukacita atas hasil yang sedang mereka dapat ya, mereka sedang, mungkin bisa jadi mereka sedang sibuk menghitung berkat yang mereka terima pada saat itu. Wah, ikannya ada berapa banyak, ikan apa saja, yang gede, yang kecil ya. Mereka sangat senang mendapatkan mujizat tersebut ya. Tapi reaksi Petrus tidak fokus kepada mujizat yang saat itu telah terjadi. Reaksi Petrus adalah dia sujud kepada Yesus, segera sujud kepada Yesus dan berkata, "Jauhlah daripada aku ini orang berdosa." Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, awalnya ya mungkin Petrus melihat Yesus hanya sebagai guru yang memiliki hikmat ya dalam berkata-kata ya. Tapi saat itulah setelah mujizat terjadi, Petrus sadar ya bahwa apa yang dihadapannya adalah seorang juru selamat. Ia melihat sang juru selamat ada di hadapannya. Karena itu dia berkata, "Jauhlah daripadaku, aku ini orang berdosa." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, berbeda sekali sikap yang diambil antara Petrus dan nelayan-nelayan yang lain ya. Petrus membungkukkan dirinya, menyatakan diri orang berdosa, sedangkan nelayan yang lain sedang sibuk menghitung ikan ya. Petrus tidak menikmati kekayaan dan keuntungan yang diperolehnya saat itu ya. Tapi dia menyadari bahwa hubungannya dengan Yesus adalah hal yang paling berharga yang ia peroleh ya. Dia tidak menganggap bahwa mujizat itu tidak menjadikan hal yang sangat penting lagi ya. Karena yang sangat penting adalah apa yang ada di hadapannya ya. Inilah momen transformasi nilai dan keyakinan daripada Petrus ya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita baca ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-11, sesudah
menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya. Jadi ada Petrus dan ada beberapa orang yang lainnya, Yohanes, Yakobus, ya, mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Ya. Mereka mengikut Yesus, ya, karena mereka telah menemukan juru selamat. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau boleh kita renungkan dalam kehidupan kita, kapan, ya, di momen apa kita memutuskan untuk mengikut Yesus? Ya. Ada orang yang mengikut Yesus, memutuskan mengikuti Yesus itu dalam arti mungkin oke, saya mau dibaptis, ya, karena menerima Roh Kudus, karena menerima mujizat, ya, karena menyadari oh iya ya di firman Tuhan berkata demikian. Ya. Itulah momen-momen kita merasa oke, kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sekarang, apakah saat ini, ya, mulai kita renungkan dalam kehidupan kita, ya, apakah hari ini walaupun tubuh kita ada di gereja saat ini sedang beribadah, tapi boleh kita renungkan apakah kita dalam keadaan yang sedang merasa kehilangan arah, ya, dalam kehidupan iman kerohanian kita. Apakah iman rohani kita saat ini masih atau sedang suam-suam kuku, ya, merasa tidak bergairah, tidak bersemangat, ya, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Mungkin boleh kita renungkan kembali pada saat kita pertama kali mengikut Yesus, ya. Karena biasanya pada saat kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, itu adalah momen-momen di mana saat kita bersemangat, ya. Iman rohani kita memiliki gairah, memiliki semangat untuk memutuskan mengikuti Yesus. Ya. Kalau kita dalam saat ini sedang dalam keadaan yang mungkin sedang, ya, kurang baik iman rohaninya, ya, mari kita setting ulang, ya, arah dan tujuan kita, ya, bahwa kita mengikuti Yesus, ya, kita mau mendapatkan keselamatan. Apakah arahnya sudah benar? Ya. Hal-hal kecil dalam kehidupan kita perlu putuskan, ya, dan kita renungkan keputusan kita apakah sudah di arah yang benar, ya, dan sudah membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah 3 keputusan yang Petrus ambil. Ya. Apakah pada saat ini kita menerima Yesus dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mau mendengarkan dan taat kepada Yesus? Ya. Dan apakah kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi? Mengikut Yesus adalah juga mengikuti teladan yang Yesus lakukan di dalam dunia ini, ya. Dan sudah semuanya dituangkan di dalam satu buku ini, Alkitab, ya. Dan 3 keputusan ini boleh menjadi perenungan dalam kehidupan kita, dan saya yakin dan percaya sangat applicable, sangat, kalau kita renungkan itu dapat kita terapkan, ya, dalam kehidupan bekerja kita, berusaha kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan rohani kita, ya, kita bisa renungkan. Salah satunya mungkin yang saya akan sedikit bahas, ya, apakah ketiga keputusan ini ada dalam kehidupan ibadah kita. Saat ini kita berkebaktian, saat ini kita beribadah, ya. Apakah sungguh kita mengundang Yesus hadir di dalam hati kita, ya. Kalau ada, boleh saya melemparkan pertanyaan untuk kita semua, ya. Apakah kita masih punya kebiasaan telat datang beribadah? Kebiasaan, ya. Berbeda dengan kebutuhan khusus. Mungkin oke, saya terpaksa harus ke dokter, saya terpaksa harus melakukan urusan ini, ya. Tapi apakah kita renungkan, apakah kita punya kebiasaan yang telat dalam beribadah? Jika iya, ya, kita perlu renungkan di manakah rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena di dalam suatu ibadah kebaktian biasanya lebih daripada 2 orang. Saat ini aja saya melihat banyak sekali, ya, yang datang untuk bisa beribadah, ya. Mari kita buka Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, kalau kita percaya ayat ini, ya, Tuhan Yesus ini sedang hadir di hadapan kita, ya.
Tapi apakah kita menerima Yesus? Kalau kita menerima Yesus, tentunya kita akan hadir lebih awal. Ya. Mungkin ini seringkali dibandingkan ya. Coba ya bandingkan kalau kita punya tiket pesawat terbang atau tiket kereta Wus ya. Apakah kita akan datang lebih awal atau kita telat aja? Kalau telat, jamin pasti ditinggal. Ya. Apalagi Wus ya, itu harus tepat waktu ya. Kalau pesawat bisa delay, tapi apakah kita mau ngambil resiko itu ya? Nah, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau ya masih punya kebiasaan yang telat, mari kita renungkan 3 keputusan ini. Kalau kita menerima Yesus, maka kita akan menghormati Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Lalu ya hal yang lain dalam hal beribadah. Pada saat kita sudah ada tubuh kita di gereja dan pemimpin pujian membunyikan bel ini ya. Oke, kebaktian kita akan mulai kita awali dengan berdoa selama 15 menit. Di manakah kita berada? Ya. Walaupun di dalam gereja, ya, apakah kita sudah di aula berlutut? Atau kita masih ada di bawah? Ya, masih asik ngobrol, masih ngurus-ngurusin yang lain, ya. Atau mungkin tubuh kita ada di gereja, tapi kita tidak ikut yang lain berdoa. Ya. Mari kita renungkan. Ya. Kenapa? Karena saya melihat di beberapa gereja, ya, masih saja ada, padahal sesi doa sudah dimulai, masih aja ada orang-orang yang tidak berdoa. Padahal sesi doa itu sudah masuk liturgi ibadah, bukan sebelum kebaktian. Ya, menurut keputusan Majelis Pusat, liturgi ibadah kita mulai kalau Sunter kan 10.45 ya, itu diawali doa 15 menit, itu sudah mulai liturgi yang pertama, doa 15 menit. Setelah itu liturgi yang kedua, memuji Tuhan. Setelah memuji Tuhan, firman Tuhan. Ya. Mari kita renungkan ya dalam kehidupan kita. Ya. Apakah sikap keputusan yang kita sudah ambil sudah berkenan tidak kepada Tuhan? Oh iya, kalau saya masih sering nggak doa, ya nggak ikut sesi doa, ya apakah itu berkenan nggak ya kepada Tuhan? Nah, kita boleh merenungkan kembali dalam kehidupan kita. Ya. Apakah kehidupan kita saat kita menerima Yesus ke dalam kehidupan kita, tentunya kita mau kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, keputusan-keputusan kecil ini adalah berupa tindakan-tindakan kecil yang tadi. Ya. Itu sangat berdampak dalam kehidupan iman rohani kita. Ya. Hidup berdampak terhadap iman kerohanian kita sendiri. Ya. Apakah dengan melakukan tersebut iman kita bisa bertumbuh dan berkenan kepada Tuhan? Ya. Bahkan apa yang kita lakukan itu secara pasif itu bisa berdampak terhadap iman orang lain, terhadap iman generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita, bahkan sampai remaja. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini terjadi. Ya, saya kebetulan diberikan kesempatan menjadi guru tunas muda pada saat itu di Sunter. Ya, dan murid-murid saya sangat sulit untuk diajak doa pada saat sesi doa. Ya, dan salah satunya yang saya tanyakan, kenapa sih nggak doa? Karena dia melihat sendiri, ya, saudara-saudaranya dan orang-orang di gereja, aktivis gereja mungkin ya, atau yang lain-lainnya, pada saat sesi doa banyak kok yang tidak berdoa. Jadi dia sebagai anak muda melihat dan meneladani orang-orang yang demikian, ya. Kan doa mungkin nggak penting ya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari kita renungkan. Ya, keputusan-keputusan yang dalam kehidupan kita, ya, kita sudah belajar ya, apakah sudah bijaksana, sudah berkenan kepada Tuhan, dan keputusan ini direfleksikan melalui tindakan kita, dan tindakan kita ini apakah tindakan kita ini kalau di arah yang benar tadi ya, sesuai dengan firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan, saya kira percaya bisa membuat iman kita, rohani kita bertumbuh. Ya. Tapi kalau tidak berkenan, hati-hati. Bukan hanya untuk iman rohani saja berdampak buruk, tetapi kepada orang-orang lain. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak nelayan pada saat itu. Ya, bukan hanya Petrus, ya, menjala ikan yang banyak butuh lebih daripada satu orang. Ya. Tetapi yang diingat oleh Tuhan, ya, melalui sejarah di Alkitab hanya Petrus. Kita melihat Petrus sudah membuat serangkaian keputusan yang mengubah kehidupan, bahkan nilai-nilainya sebagai seorang nelayan. Ya.
dan mengubah arah kehidupannya. Yang awalnya arah kehidupannya menjala ikan untuk kehidupannya, tapi dia merubah arahnya yaitu untuk ikut ya kepada Kristus. Ya. Dia telah meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita setiap waktu perlu hikmat dan kebijaksanaan. Keputusan apa yang harus kita ambil sehingga bisa membawa kita dan juga orang-orang lain ya, keluarga kita ya ataupun sekitar kita di gereja itu bisa lebih dekat kepada Tuhan, dan semoga kita sama-sama bisa bertemu di dalam kerajaan surga.